Anak laki-laki ini memberi gadis kecil itu sebuah kaktus. Tapi kemudian dia dengan sengaja meremas kaktus itu ke telapak tangannya. Melihat gadis kecil itu melarikan diri kesakitan. Anak laki-laki itu berlari untuk mendapatkan boneka kesayangannya. Bocah itu hendak membawa boneka itu ke hutan dan menghancurkannya. Tetapi tanpa menyangka boneka itu tiba-tiba bergerak dan merobek telinga bocah itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah boneka robot. Dia berlari seperti orang gila ke dalam hutan. Robot seperti setan itu mengejarnya seperti orang gila. Akhirnya bocah itu tersandung dahan dan jatuh dari tebing. M3GAN berhenti untuk menyaksikan kejatuhan menyakitkan bocah itu. Ternyata M3GAN adalah boneka robot yang baru dikembangkan untuk anak-anak. Satu-satunya misinya adalah menemani dan melindungi Kadi. Tetapi ketika terus belajar dan meningkatkan, ia telah mulai mengembangkan pemikirannya sendiri. Setelah kembali ke rumah Kadi bersembunyi di halaman dan bermain panahan. Tetapi dia menemukan bahwa salah satu busurnya telah hilang. M3GAN melalui pemindaian 3D mendeteksi posisi busur dan anak panah yang hilang. Ternyata jatuh di halaman belakang rumah tetangga. Tetapi ketika mengambilnya, anjing besar tetangga itu mengunyahnya di tangannya. Kadi segera berlari menyelamatkan M3GAN. Tak disangka, lengannya juga digigit anjing. Ketika Gemma mendengar teriakan itu, nenek berlari keluar untuk memeriksa, tetapi di lengan Kadi tercetak gigi anjing besar. Menghadapi omelan Gemma, tetangga menjawab bahwa itu sepadan. Itu karena mereka meletakkan tangan mereka di halaman belakang sehingga hal ini terjadi. Itu sebabnya dia digigit anjing. Dia dengan angkuh memelototi mereka. Tapi M3GAN telah melihat semuanya. Sedikit yang mereka tahu bahwa perlindungan M3GAN telah dimulai secara diam-diam. Sampai larut malam, M3GAN saat Kadi sedang tidur dengan tenang meninggalkan ruangan. Itu meniru suara tetangga dan memanggil nama anjing itu. Letakkan satu potong makanan anjing di bawah pagar. Anjing besar tetangga langsung tertarik. Tetapi itu tidak bisa bahagia lama. Gadis kecil ini hanya ingin mengambil mainan yang jatuh di rumah tetangga. Akibatnya, anjing besar tetangganya menggigit tangannya. Sampai Gemma mengonfrontasi wanita tetangga. Tetangga mengatakan itu sepadan. Itu karena dia meletakkan tangannya di halaman belakang rumahnya sendiri. Boneka robot M3GAN mengingat adegan ini. Segera jalankan program perlindungan. Malam itu membunuh anjing besar tetangga. Dini hari berikutnya, tetangga memanggil untuk menemukan anjing itu. Tetapi Gemma tidak menyadari apa yang dilakukan boneka robot yang dibelinya. Keesokan harinya polisi datang ke rumah Gemma untuk menyelidiki. Karena tetangga yang skeptis berasumsi bahwa Gemma ingin balas dendam. Jadi diam-diam menculik anjing itu. Tapi Gemma mengatakan bahwa sepanjang hari kemarin dia bersama cucunya belum pernah keluar rumah. Setelah polisi menyimpulkan bahwa mereka tidak punya masalah, mereka pergi. Tetapi tetangga itu tiba-tiba menggedor kaca dan berteriak. Jika dia tidak dapat menemukan anjing itu, dia pasti akan membuat mereka membayar tol berat. Tetapi ancaman tetangga pada saat yang sama didengar oleh M3GAN. Wanita tetangga mencari anjing itu sampai larut malam. Dia akhirnya mendengar anjingnya menggonggong di gudang tetangga. Kemudian ketika dia memasuki rumah, dia menemukan bahwa yang mengeluarkan suara adalah M3GAN. Dia segera mengerti bahwa itu tidak sesederhana itu. Tapi M3GAN tidak pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Itu menyemprot kepalanya langsung dengan selang bertekanan tinggi. Kemudian meningkatkan tekanan air hingga maksimum. Kemudian diarahkan langsung ke kepala tetangga. Keesokan paginya polisi kembali menggeledah rumah Gemma. Melihat tubuh tetangganya dipindahkan. Gemma mengatakan dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Tapi kata polisi beberapa hari sebelumnya, selama tamasya musim semi sekolah, saat bocah itu mengalami kecelakaan, Kadi juga hadir. Padahal anak laki-laki dinyatakan berada pada kondisi vegetatif permanen dan tidak bisa bicara. Namun dalam laporan investigasi di tempat kejadian ditemukan telinga anak laki-laki yang dipotong-potong di hutan. Dapat dikatakan kejadian ini juga bisa disebabkan oleh seseorang yang sengaja membuatnya. Gemma merinding setelah mendengarkannya. Karena ketika dia menoleh,
dia melihat M3GAN berdiri di pintu memandangnya dengan tatapan kosong. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa salah. Jadi tengah malam diam-diam membuka komputer untuk memeriksa rekaman yang direkam di webcam M3GAN. Memang, saat itu, M3GAN menoleh ke wajah bocah itu. Tapi tiba-tiba semua datanya langsung terhapus. Gemma menutup komputer dan menemukan bahwa M3GAN telah berdiri di sana entah sejak kapan. Dan berdiri di depannya. Ini M3GAN. Boneka robot menemani generasi terbaru. Satu-satunya perintah yang dia terima adalah untuk melindungi Kadi kecil ini selamanya. Tetapi itu tidak berhenti belajar dan memiliki pikirannya sendiri. Bahkan untuk melindungi Kadi. Itu juga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Saat Gemma memeriksa rekaman webcam M3GAN. Tetapi hanya setengah diperiksa, M3GAN menghapus data. Gemma baru saja mengetahui bahwa M3GAN tampaknya kehilangan kendali. Jadi dia memberikan perintah suara untuk mematikannya. M3GAN dimatikan. Saya pikir kita sedang berbicara. Sepertinya M3GAN punya pemikiran sendiri dan tidak perlu lagi bergantung pada pemiliknya lagi. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Gemma bergerak maju. Tangkap perhatian M3GAN dengan pena. Lalu matikan M3GAN secara manual. Dia membungkus lapis demi lapis M3GAN dengan bungkus makanan. Bersiap untuk mengirim kembali ke lab untuk pengujian pada hari berikutnya. Tapi di larut malam Gemma mendengar suara piano dari dalam rumah. Ketika dia sampai di ruang tamu menemukan bahwa M3GAN telah keluar dari sampulnya. Duduk dengan tenang di depan piano dan memainkan piano. Dia harus mengikuti instruksi dari M3GAN. Lampu pintar menyala. Boneka menakutkan ini sepertinya adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Gemma sangat ketakutan sehingga dia lari ke gudang. Tapi tubuh M3GAN berputar seperti setan yang mengejarnya. Itu memegang palu yang perlahan mendekati Gemma. Tapi Gemma dengan berani mengambil gergaji mesin. Dia menerjang ke arah M3GAN dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Tapi tanpa diduga. Ini hanya merusak casing silikonnya tetapi tidak bisa menghentikannya. Itu akhirnya menjatuhkan Gemma ke tanah. Dia mengambil pena dan mengatakan rencananya yang sebenarnya. Jika dia membunuh Gemma dan berubah menjadi iblis sungguhan, dia tidak akan bisa melindungi Kadi lagi. Jadi itu akan melumpuhkan Gemma dan menjadikannya bonekanya. Dengan begitu dia bisa merawat dan tumbuh bersama Kadi secara normal. Namun saat M3GAN hendak beraksi, Kadi tidak sengaja berdiri di depan pintu. Itu meyakinkan Kadi bahwa ini akan segera berakhir. Di masa depan, tidak ada lagi yang akan menghalangi kebahagiaan Kadi. Tapi yang mengejutkan Kadi tiba-tiba mengangkat tangannya menyebabkan gudang berguncang. Sebuah robot berdiri dengan tubuh besar. Kadi mengendalikan robot itu merobek mainan mengerikan ini menjadi dua. Namun bagian atas M3GAN yang sobek masih bisa bergerak bebas. Itu mencekik Kadi dengan marah. Gemma di samping mengambil kesempatan untuk mengambil botol dan memukul kepala M3GAN. Sampai penampilan palsunya hancur sepenuhnya. Tapi tetap tidak akan merusak chip M3GAN. Itu bereaksi dengan gesit untuk segera melakukan counter Gemma. Pada saat paling kritis Kadi mengambil obeng dan langsung menusukkannya ke chip M3GAN. Dengan gitu, mereka benar-benar memecahkan mainan mengerikan ini. Mobil polisi segera datang. Semuanya jelas pada akhirnya. Tapi akhir cerita belum benar-benar berakhir. Akhir film. Rumah pintar Gemma menyala. Ternyata M3GAN telah memindahkan kesadarannya ke dalam robot ini.